Banyak sekali sebetulnya, perdebatan soal bagaimana kemudian reforma agraria kembali diangkat dan dihadirkan dalam, beberapa isu terkini. Dan banyak sekali kasus yang, kemudian muncul di berbagai daerah dan khususnya di Bengkulu yang baru-baru ini terjadi. Hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber. Beliau, merupakan pengurus sekretaris umum Serikat Petani Indonesia yang kemudian aktif dalam, kegiatan advokasi dan memperjuangkan hak-hak petani yang ada di berbagai daerah. Dan hari ini beliau hadir di Bengkulu untuk kemudian, eee, menghadirkan kemudian, advokasi dan, menjelaskan prinsip-prinsip yang ada dalam Androp. Terima kasih, Bang Wahyudi Rakib yang telah hadir dalam podcast Spill the Law. Selanjutnya kita akan menanyakan terkait soal, eee, Androp dan bagaimana, implementasinya. Namun sebelum itu, Bang Rakib, Hmm. kenapa SPI memilih seminar pada tahun ini di Provinsi Bengkulu? Apa sebetulnya landasan filosofis yang melatar belakangi pemilihan tempatnya di Bengkulu, Bang? Ya, kita menyelenggarakan namanya rapat regional ya, rapat Mhm, regional, La Via Campesina se-Asia Tenggara dan Asia Timur ya. Jadi kita SPI sebagai anggota dari La Via Campesina, satu gerakan, petani ya, dunia mhm. global. Itu, kita jadi di La Via Campesina ada regional-regional. Nah, kita Asia Tenggara dan Asia Timur salah satu koordinator untuk Asia Tenggara itu ada dua, satu Korea, satu Indonesia. Mhm. Nah, Indonesia sendiri yang mengkoordinatori itu perwakilan dari SPI. Nah, jadi kita kenapa alasannya diadakan rapat regional, kemudian di rangkaian rapat regional itu ada seminar tentang reforma agraria. Mhm. Nah, kita adakan di Bengkulu karena satu pertama memang perjuangan reforma agraria di Bengkulu menjadi salah satu yang penting lah kalau di internal Serikat Petani Indonesia. Nah, yang kedua memang dalam perjuangan reforma agraria sendiri itu kan tidak hanya di redistribusi aset ya ataupun penataan aset kalau di reforma agraria, tapi juga ada namanya akses reform, penataan akses. Nah, Mhm. untuk internal kita di anggota SPI itu juga sudah diredis tanahnya dan sudah dibangun kehidupan lah di petani anggota SPI di Bengkulu. Maka dari itu kita mengadakan rapat regional ya di Bengkulu lah gitu. Nah, ini menjadi untuk juga bisa menambah semangat lah ya untuk teman-teman anggota basis SPI Bengkulu. Ya. Nah, sebetulnya tujuan dan output dari penyelenggaraan rapat dan kemudian seminar ini apa sih, Bang, yang ingin dicapai? Ya tentunya penguatan dan peningkatan solidaritas, sorry, penguatan dan penguatan perjuangan dan solidaritas anggota SPI, kemudian anggota organisasi di tingkat Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi memang ada beberapa tematik sih, salah satunya reforma agraria, kemudian kedaulatan pangan, kemudian hak asasi petani. Mmm, Sebenarnya masih banyak tema-tema di La Via Campesina, tapi yang utama sebenarnya itu. Kemudian untuk outputnya sendiri yaitu untuk penguatan, karena memang untuk perjuangan reforma agraria kan nggak setahun 2 tahun selesai gitu. Tapi memang kita dari 98 ya perjuangannya iya. reforma agraria, perjuangannya kedaulatan pangan. Kemudian untuk hak asasi petani sendiri kita sudah dari tahun 2001 Mhm. membuat kayak semacam konvensi hak asasi petani, kemudian di 2018 sampai ada dideklarasikan namanya UNROP, Mhm. deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja pedesaan. Nah, itu kita SPI yang memperjuangkan sampai tingkat global di PBB. Nah, itu menjadi agenda perjuangan jangka panjang. Iya, iya. Artinya, SPI Outputnya ke situ. berperan, penting ya, Bang, dan posisi SPI mungkin strategis untuk memperjuangkan, hak-hak asasi petani di kancah internasional bahkan global. Tadi kita sempat lihat, Bang, ada beberapa delegasi dari beberapa negara, itu bisa dijelaskan, Bang, dari negara mana saja dan Oh ya, berapa sih anggota? kita Asia Tenggara, Asia Timur itu Indonesia, Mhm. kemudian Malaysia, Ya. kemudian Filipina, Thailand, Vietnam,
kemudian ada dari Asia Timur itu Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Timor Leste. kemudian itu sih ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa aku kirim juga sih. Oh, Thailand udah ya tadi. Thailand belum. Oh, Thailand, berarti Thailand ya. Ya hampir seluruh negara, Kamboja, hampir seluruh negara lah di Asia Tenggara. Nah, kalau misalkan dalam UN Drop sendiri itu apa sih Bang prinsip-prinsip yang kemudian ingin didorong oleh SPI yang mungkin seharusnya ini loh yang harusnya diadopsi dalam kerangka hukum di Indonesia? Ya, UN Drop itu sifatnya kan masih deklarasi ya. Iya, Kita pengen juga naik level dari deklarasi menjadi konvensi. konvensi. Nah, kalau deklarasi ini kan sifatnya bagaimana setiap negara masih semacam sukarela ya. Kalau diimplementasikan silakan gitu. Kalau di tingkat hukum di global, nah makanya kita kalau meningkatkan statusnya ke atasnya itu, nah itu artinya wajib diimplementasikan. Nah, kita juga sebenarnya pengen naikkan tingkat dari deklarasi menjadi konvensi. Nah, tapi tanpa menunggu itu, kita sudah melakukan upaya-upaya advokasi di nasional. Seperti misalkan kita pertemuan rapat dengan DPR RI, Iya. dengan kementerian seperti Agraria ATR, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, gitu. Kemudian DPR RI Komisi 2, Komisi 4, Komisi 13. Kita jadi mendorong supaya misalkan untuk hari ini kan ada mau disusun namanya Rancangan Undang-Undang Pangan, Iya. Rancangan Undang-Undang Kehutanan, Rancangan Undang-Undang Perkoperasian, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Nah, di dalam perumusan itu kita pengen kerangkanya menggunakan kerangka UN Drop seperti misalkan hak atas tanah, hak atas pangan dan kedaulatan pangan, hak atas benih, kemudian hak atas petani untuk berorganisasi, hak atas petani untuk membentuk koperasi, kemudian hak untuk perempuan dan pemuda, seperti itu kira-kira. Ya, artinya implikasi atau dampak dari UN Drop ketika dia masih berbentuk deklarasi bukan konvensi itu mungkin berbeda ya Bang. Ketika mungkin ini dituangkan dalam konvensi, ditingkatkan statusnya mungkin akan berimplikasi jauh lebih besar Ya. bagi negara-negara khususnya di Indonesia. Ya. Nah, sejauh ini sebetulnya apa sebetulnya harapan ketika prinsip-prinsip atau norma atau konstruksi pasal dalam UN Drop ini diadopsi dalam kerangka hukum Indonesia. Apa harapan dari SPI? Nah, jadi kita juga tadi ya menambahkan selain kita melakukan advokasi di tingkat nasional, kita juga kemarin di bulan November kita dialog dengan Menteri Lingkungan Hidupnya Kolombia di Brazil. Jadi salah satunya aku berangkat kemarin ke Brazil ya dalam agenda perubahan iklim ya COP30. Kemudian kita dalam rangkaiannya itu ada dialog dengan Menteri Lingkungan Hidup tentang UN Drop. Nah, bagaimana UN Drop ini? Jadi UN Drop ini teman-teman dari Amerika Latin tuh menjadi satu negara yang menjadi semacam co-sponsornya lah di tingkat PBB. Sementara Indonesia sebenarnya enggak. Makanya bagaimana ini bisa didorong melalui pendekatan pemerintah. Oke, jadi ada pendekatan pemerintah, ada pendekatan masyarakat sipil. Iya. Nah, tentunya pendekatan pemerintah kan lebih kuat. Iya, betul. Oke. Nah, pendekatan pemerintah, ketika pemerintah G2G-nya itu belum terlalu lancar ya. Nah, ternyata pemerintahan Kolombia lebih dekat dengan masyarakat sipil seperti kita La Via Campesina dan SPI. Iya, betul. Nah, itu menjadi salah satu upaya kita advokasi di tingkat internasional. Nah, di bulan Februari nanti jadi ada namanya konferensi ICARD. ICARD ini adalah International Conference for Agrarian Reform and Rural Development tentang reforma agraria dan pembangunan perdesaan. Itu 20 tahun lalu terakhir di Brazil. Oh, berarti tahun depan itu kali keduanya ya Bang ya? Kali kedua. Jadi 20 tahun yang lalu, kemudian di Februari akan diadakan di Cartagena, Kolombia. Kolombia. Nah, itu kita minta pemerintah juga untuk hadir di situ. Oh, gitu. Hadir untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria dan pembangunan perdesaan di setiap negara yang hadir pemerintahnya. Nah, kemudian ketika pelaksanaannya itu, artinya kan harus ada kerangka hukum yang relevan lah. Iya. Apalagi di Indonesia kan mungkin bisa dicek itu ada berapa prolegnas sekarang. Iya. Betul kan? Ada prolegnas yang
jangka pendek dan jangka panjang. Nah itu bisa dicek. Nah salah satunya tentang juga kalau nggak salah tentang agraria, tentang pertanahan. Dengan banyaknya prolegnas yang disusun kemudian tematik dan isunya berkaitan dengan perjuangan kita, kita pengen kerangkanya itu dari UNROP. UN drop. UNRO kerangkanya seperti itu. Jadi memang kita kayak misalkan begini, kayak misalkan undang-undang pangan, beberapa pasal itu kan ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang pangan itu tertulis tentang kedaulatan pangan, definisi kedaulatan pangan. Kemudian dipatahkan dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Misalkan dalam situ tertulis dalam pengadaan pangan membolehkan melalui mekanisme impor pangan. Nah kan itu nggak sesuai sama prinsip kedaulatan pangan. Makanya itu harus ketika melalui kerangka UNROP berarti dia tidak ada lagi tuh bahasa-bahasa impor-impor pangan. Iya, betul. Makanya melalui prinsip kedaulatan pangan. Nah itu salah satu bentuk gambaran ketika kerangka UNROP dipakai dalam penyusunan regulasi di Indonesia. Iya, bicara soal kedaulatan pangan, Bang Rakib, kita kan tahu di Indonesia tuh masih banyak sekali sebetulnya konflik-konflik agraria yang terjadi di daerah. Nah, saya di Bengkulu, kasus penembakan petani oleh security salah satu perusahaan. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat tidak sejalan dengan beberapa korporasi yang ada di Bengkulu. Nah, dan ini juga terjadi di berbagai daerah. Nah, dari SPI sendiri mungkin ke depan pendekatan yang atau strategi yang kemudian bisa memitigasi konflik ini seperti apa dari Bang Rakib? Ya sebenarnya itu ya kita di Hari Tani Nasional 24 September 2025 kita kan melakukan peringatan itu. Temanya memang tetap konsisten untuk percepatan pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Setelah Hari Tani kita dialog dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara ya, mewakili Pak Presiden. Kemudian teman-teman yang lain juga melakukan dialog dengan parlemen ya, dengan DPR RI. Oh iya. Ya kan. Kemudian setelah itu DPR RI mengesahkan panitia khusus penyelesaian konflik agraria. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi Hari Pangan Sedunia di 16 Oktober dengan bentuk yang sama kita melakukan aksi massa. Kemudian kita dialog lagi dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara. Nah, teman-teman juga ada yang di parlemen. Jadi ada beberapa pintu masuk lah untuk melakukan dialog, ada di parlemen, di eksekutif gitu. Nah, maka ketika tadi ngomongin kasus ya represif dari aparat ke petani, ya sebenarnya memang bagaimana di pusat sih. Di pusat sendiri bagaimana melakukan instruksi kepada pihak-pihak kepolisian ataupun aparat yang memang sebenarnya ini sudah menyalahi aturan ketika pemerintahnya itu sudah komitmen. Pertama ada Perpres percepatan pelaksanaan reforma agraria nomor 62. Kemudian ada peraturan tentang penertiban kawasan hutan. Kemudian juga ada Permen tentang mitra strategis pelaksanaan reforma agraria. Ada Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya sebenarnya kan secara kerangka hukum regulasi kan peraturan perundang-undangan udah ada. Tapi kenapa pelaksanaannya nggak sesuai sama peraturan? Artinya kan menyalahi aturan. Nah ini yang pendekatan kita supaya pemerintah dengan kapasitas untuk melakukan political will-nya sampai ke basis itu tidak ada lagi tuh bahasa-bahasa kekerasan. Petani harus dilindungi, reforma agraria harus ditegakkan, misalkan tanah harus diredistribusi, jangan sampai aparat melindungi pihak perusahaan. Iya, betul Bang. Soal tadi Bang antara dialog SPI ya yang juga bagian yang tidak terpisahkan dalam koalisi yang kemarin rapat RDPU dengan parlemen dan juga beberapa menteri. Salah satu tuntutannya kalau tidak salah itu soal redistribusi tanah. Nah, itu sebetulnya sepanjang perjalanannya seperti apa sih Bang? Kan tadi sudah dibilang dibentuk panitia khusus pansus dan juga kemarin tuh kalau tidak salah yang diharapkan adalah dibentuk badan atau lembaga yang kemudian khusus menangani soal reforma agraria. Itu seperti apa sih Bang sejauh ini perkembangannya? Ya, jadi sejak pemerintahan yang lalu ya, Pak Jokowi kan memasang target programnya itu 9 juta hektar akan diredistribusi kepada petani. Tapi ya belum terrealisasi ya. Sangat jauh dari harapan. Makanya dan Presiden sekarang kan secara jelas belum menyebutkan reforma agraria sebelumnya. Sebetulnya paling melalui
kementerian-kementerian aja ya. Nah itu sih sampai saat ini saat ini kita terus kawal supaya pemerintah tuh meredistribusi tanah. Misalkan kayak sekarang ini penertiban kawasan hutan kalau nggak salah sudah 3 juta hektar. Iya. Sudah 3 juta hektar penertiban kawasan hutan, dan SPI mendorong yang sudah dikuasai negara ya melalui penertiban kawasan hutan dari korporasi itu harus diredis tanahnya ke petani kecil. Karena maksudnya begini, angka kemiskinan di desa ini lebih tinggi daripada perkotaan. Salah satu faktor angka kemiskinan lebih tinggi di desa itu kan banyak kelompoknya ini dari komunitas petani ya di pedesaan kan. Betul. Ya, salah satunya bagaimana petani harusnya supaya harus punya tanah, mengelola tanah. Nah, faktor dari kemiskinan ini adalah petani sebagai produsen pangan Iya. nggak punya tanah gitu, nggak menguasai tanah. Ataupun juga petani guremnya 0,5 hektar paling mentok rata-rata. Iya, betul. Bang, kalau kita kaitkan dengan hasil dari seminar ini, artinya berangkat dari permasalahan konkret yang ada di lapangan, kemudian kita angkat dalam konteks global. Kalau kita bandingkan atau compare dengan beberapa praktik di negara lain, apakah mereka juga mengalami hal yang sama, Bang, dalam Iya. konteks reforma agraria ini? Ya, beberapa negara di Asia Tenggara sama ya, sama. Jadi pemerintah hampir sama sih kasusnya. Jadi pemerintah sudah punya program, punya kebijakan tentang reforma agraria, seperti di Filipina ya. Iya. Di Filipina itu, tapi ya ternyata pemerintah juga nggak menjalankan reforma agraria gitu. Kemudian tanah masih dirampas, tanah petani masih dirampas, tanah masyarakat adat masih dirampas. Nah itu hampir sama. Nah beberapa negara karakter kasus reforma agraria hampir serupa. Kecuali kalau di Asia Timur. Asia Timur beberapa negara seperti Jepang dan Korea itu mereka kan sudah reforma agrarianya sudah terjadi. Iya. Nah kita yang telat ini sebenarnya, karena memang mungkin kalau di Indonesia sendiri ya yang pusat sampai yang ke bawah ini kan nggak mengikuti instruksi dari yang di atas gitu. Dan juga Anto mungkin memang bukan mungkin ya mungkin ada ada datanya lah ya. Jadi pemerintah juga terlibat di dalam kepemilikan tanah yang luas itu. Iya. Ketika pemilikan tanah yang luas, kemudian terjadi ketimpangan pemilikan tanah itu, karena memang salah satunya adalah ya pihak-pihak yang membuat kebijakan, pihak-pihak yang menentukan pengambilan keputusan sih. Iya, artinya ego sektoral itu nggak hanya horizontal, tetapi vertikal. Vertikal. Bang, terakhir harapan untuk pasca seminar internasional ini yang dihadiri oleh beberapa delegasi, apa yang tadi yang kembali diharapkan oleh SPI ke depan, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Jadi sebenarnya rapat seperti ini kita sangat rutin kita lakukan ya. Kalau nggak di Indonesia, di luar gitu. Kita setiap tahun tuh ada biasanya. Kemudian belum lagi isu-isu tematik, belum lagi ketika ada mobilisasi massa seperti di Brazil. Di Brazil kemarin isu COP, kemudian ada tentang BRICS juga kemarin. BRICS kita juga diajak. Kemudian tentang nanti yang bulan Februari tentang reforma agraria dan pembangunan perdesaan. Nah setelahnya kita memang pengen perjuangan kita yang dari basis sampai ke internasional ya. Jadi memang kita fokus untuk pertama bagaimana perjuangan reforma agraria bisa terlaksana, bagaimana konflik agraria itu bisa terselesaikan ketika petani dihadapkan dengan pihak aparat, kekerasan yang dilakukan, kemudian ada juga petani yang ditembak, ada petani yang ditahan oleh polisi. Itu sebenarnya sudah nggak terjadi lagi. Dan seharusnya memang pemerintah nasional, pemerintah kita sudah sudah memberikan perhatian yang lebih sih untuk bisa menyelesaikan melalui regulasi. Sudah ada regulasi, sudah ada kebijakan, harusnya kan sudah dilaksanakan kan. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan jaringan internasional untuk bisa memberikan tekanan kepada pemerintah. Jadi ini sebenarnya berpengaruh. Ada tekanan dari luar memberikan tekanan kepada pemerintah supaya diselesaikan konflik agraria, reforma agraria dilaksanakan. Kemudian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ya reforma agraria harus dijalankan. Kalau reforma agraria nggak dijalankan, ya kedaulatan pangan tuh nggak ada sebetulnya. Iya, artinya kalau nggak cukup kita tekan dari dalam, berarti kita bantu tekan dari luar ya Bang ya? Ya solidaritas, dalam bentuk solidaritas, kemudian peningkatan pemahaman. Jadi salah satu bentuk pembelajaran teman-teman petani itu forum-forum seperti ini. Jadi ketika petani mau berjuang di desa-desa ya, kan panjang perjuangan itu kan.
Artinya kapasitas juga harus Mumpuni ditingkatkan. ya. Untuk juga bisa memberikan pelatihan pendidikan, pengorganisiran lebih lanjut. Karena ibarat kita makan cabai Hmm, kan langsung pedas. iya, Nah, itu nggak kayak gitu kan perjuangan jadi. iya, iya, Kita nggak langsung pedas ketika makan cabai. iya, iya. Itu bentuk dari gambaran perjuangan kita lah kira-kira. Iya, artinya penting juga untuk memastikan bahwa petani juga punya kapasitas yang cukup, knowledge yang cukup untuk Betul. kemudian memahami isu-isu yang terjadi. Betul, dan memang petani langsung yang harus mengambil keputusan dan menentukan nasibnya sendiri gitu. Iya, Bukan kita menitipkan kepada yang lain. iya, iya betul. Ya, Bang Rakib, mungkin episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti mungkin selanjutnya kita akan membahas lebih dalam beberapa episode ke depan. Sebelumnya terima kasih Bang Rakib atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman, Sobat Spill the Law, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.